Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan Schrödinger. Secara sederhananya, setelah kita belajar tentang ketidakpastian Heisenberg, kemudian juga kita belajar tentang gelombang de Broglie, ya, di mana kesimpulan dari ketidakpastian Heisenberg dan gelombang de Broglie adalah adanya dualisme partikel gelombang. Ya, dualisme partikel gelombang, ya, di mana partikel memiliki momentum sedangkan gelombang memiliki frekuensi, ya, berkaitan dengan sifat-sifat gelombang, interferensi, difraksi, dan seterusnya. Maka kajian selanjutnya adalah bagaimana menggambarkan posisi dan posisi, momentum, energi, dan waktu dari persamaan gelombang tersebut. Jadi inilah yang dimanfaatkan oleh Max Born. Dia yang menyusun dalam artiannya menemukan bahwa kuadrat persamaan gelombang kuantum dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas, ya, probabilitas di mana partikel akan bisa ditemukan. Karena gelombang dan partikel tidak mungkin menjadi entitas nyata, ya, dalam artiannya tidak bisa ditemukan. Oh, ini adalah partikel, oh ini adalah gelombang, ya. Jadi dia samar karena dualisme partikel gelombang tersebut. Maka penggunaan persamaan gelombang ya sebagai probabilitas menemukan gelombang itu juga dapat mempertahankan sifat adanya partikel secara nyata. Ya, jadi intinya adalah persamaan gelombang ini menggambarkan keberadaan gelombang dan keberadaan partikel, gitu. Kok bisa, ya? Nih, kita lihat persamaan bahwa hipotesis de Broglie menyatakan bahwa kita anggap partikel sebagai gelombang. Ini adalah fungsi gelombangnya, ya, di mana fungsi gelombangnya sama dengan C kali eksponensial pangkat IKR. Di sini adalah komponen spasial. K ini adalah bilangan gelombang, ya, 2pi per lambda, ya. Kemudian minus omega t ini adalah unsur dari waktu, ya. Dan ini menjadi solusi partikel bebas, ya, di mana energinya itu sebanding dengan h nu, frekuensi dari gelombang, kali h coret omega, atau sama dengan h coret omega, atau sama dengan P kuadrat per 2M, di mana di sini menggambarkan dualisme partikel gelombang. Nilai gelombangnya sendiri adalah H coret kali K, ya. K ini adalah bilangan gelombang sama dengan H per lambda, di mana ini adalah frekuensi. Nah, dari sini ini menunjukkan adanya dualisme partikel gelombang secara nyata. Kemudian fungsi gelombang ini bisa diubah menjadi pi RT, posisi dan waktu, sama dengan konstanta C, amplitudo, kali eksponensial I per H coret, kali P kali R, ya, ini adalah spasial, dan momentum minus energi per waktu. Nah, dari sini kita dapat turunkan nih. Kalau kita turunkan I H coret D per del per dt terhadap fungsi gelombang, kita dapatkan sama dengan energi kali fungsi gelombang, di mana energi ini dapat diharfiahkan sebagai fungsi dari IH coret del per dt. Kemudian jika fungsi gelombang itu diturunkan terhadap spasial, maka kita akan dapatkan IH coret P kali fungsi gelombang. Dengan demikian P itu adalah H coret per I del per dr, atau H coret per I del, ya. Del ini artinya turunan spasial, ya, atau operator Laplace. Nah, kalau kita turunkan del dot del atau del kuadrat, ya, kita dapatkan bahwa del kuadrat itu sebanding dengan minus
1/h coret kuadrat kali P kuadrat kali fungsi gelombang, atau sama dengan minus 2M/h coret kuadrat I H coret del per dt ya. Nah, coba kita perhatikan, ini adalah turunan kuadrat secara spasial, ini adalah turunan terhadap waktu. Artinya ada hubungan antara spasial dengan waktu. Ya. Nah, kita turunkan jadi yang bagian ini IH coret del per dt ya. Ini terhadap fungsi waktu, fungsi gelombang. Itu ternyata ya ini ruas kiri ini adalah turunan terhadap waktu, sedangkan ruas kanan ini adalah turunan terhadap spasial. Jadi kita dapatkan IH coret del per dt dari fungsi gelombang sama dengan minus H coret kuadrat per 2M kali turunan operator Laplace ya, operator Laplace atau del kuadrat dari fungsi gelombang. Oke. Nah, coba perhatikan bahwa IH coret del per dt itu sebanding dengan energi. Ya. Jadi kalau misalnya jadi IH coret del per dt terhadap fungsi gelombang kuantum sama dengan minus H coret kuadrat per 2M del kuadrat psi. Nah, ini sendiri sebanding dengan energi ya. Energi kali psi sama dengan ini adalah turunan ruang spasial minus H coret kuadrat per 2M del kuadrat psi gitu ya. Nah, karena energi itu bukan hanya energi kinetik misal, maka energi kita uraikan menjadi energi kinetik dan potensial. Jadi P kuadrat per 2M ditambah fungsi potensial gitu ya. Jadi kita akan masukkan bahwa nah, kita sebut yang ini sebagai fungsi Hamilton. Jadi ini kita sebut sebagai fungsi Hamilton. Ya, kenapa? Untuk menggambarkan bahwa energi itu bukan hanya berkaitan dengan kinetik atau potensial, tapi gabungan dari keduanya. Ya, karena kita sudah berkaitan dengan ruang dan waktu. Ya. Oke. Jadi kita uraikan ini menjadi fungsi Hamilton, bukan lagi energi total ya. Jadi P kuadrat secara kuantum per 2M dikalikan potensial ditambah potensial. Oke, ya. Jadi yang ini nih. Ini menjadi fungsi Hamilton. Nah, fungsi Hamiltonnya sendiri ini perlu koreksi nih, yang di slide ini harusnya adalah P kuadrat per 2M ditambah potensial, di mana P-nya sendiri adalah H coret per I dari del. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menginterpretasi probabilitas? Karena dia adalah fungsi gelombang kuantum ya, maka fungsi gelombang tadi kemudian dikuadratkan, dalam artiannya dia dikalikan dengan konjugatnya, maka itu akan menggambarkan amplitude probabilitas partikel pada posisi dan waktu tersebut ya. Kalau kita turunkan ya D per probabilitas ya, dimana probabilitasnya itu adalah del kuadrat fungsi gelombang pi kuadrat dr yang ini nih, maka probabilitasnya itu adalah kita integralkan terhadap ruang ya, dx dy dz atau dr integral pi kuadrat ya dr, dan kalau secara ditotalkan itu harus sama dengan 1 ya. Itu karena harus sama dengan 1 gitu ya. Kita anggap dia adalah probabilitas terhadap ruang
atau misalnya probabilitas menemukan partikel pada daerah A sampai B gitu ya, maka integralnya dari A sampai B saja. Tapi kalau dari secara keseluruhan, secara ruang keseluruhan dari minus tabur hingga sampai tabur hingga, maka nilainya harus 1. Tapi kalau untuk yang berbatas, nilainya mungkin tidak 1. Ya. Nah, sekarang untuk kasus stasioner, maka fungsi ini dapat diubah menjadi fungsi ya. Fungsi tadi fungsi turunan gelombang, jadi IH coret IH coret del per dt untuk pi atau untuk fungsi gelombang itu sama dengan fungsi Hamilton kali fungsi gelombang, atau minus H coret kuadrat per 2M kali del kuadrat ya, ditambah fungsi potensial dikalikan fungsi gelombang. Dan inilah yang dimaksud dengan persamaan Schrödinger ya. Inilah yang dimaksud dengan persamaan Schrödinger ya. Jadi sekarang karena dia adalah fungsi Hamilton kali psi, itu sama dengan energi kali psi ya, di mana fungsi Hamiltonnya itu adalah P kuadrat per 2M ditambah fungsi potensial dikalikan fungsi gelombang sama dengan energi kali fungsi. Nah, ini kita uraikan menjadi minus H coret kuadrat per minus H coret kuadrat per 2M kali del kuadrat ditambah potensial R ya, kali fungsi gelombang sama dengan energi kali fungsi gelombang. Inilah yang dimaksud dengan persamaan Schrödinger ya. Jadi secara harfiah atau secara langsung kita bisa sebut turunan dari ketidakpastian Heisenberg dan fungsi gelombang de Broglie itu menghasilkan simpulan bahwa gelombang dapat ditentukan posisi dan energinya, tetapi berdasarkan probabilitas. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah dengan menurunkan fungsi gelombang tersebut kita dapatkan bahwa dia memenuhi persamaan Schrödinger atau memenuhi persamaan potensialnya ya, di mana minus H coret kuadrat per 2M del kuadrat tambah potensial kalikan fungsi gelombang sama dengan E kali H coret atau E kali fungsi gelombang, di mana energinya sendiri adalah IH coret del per dt dari fungsi gelombang. Minus H coret kuadrat per 2M del kuadrat ditambah potensial R ya, kalikan fungsi gelombang. Nah, inilah yang dimaksud dengan persamaan Schrödinger ya. Nanti intinya gimana? Nanti dalam pengerjaan fisikanya, dalam pengerjaan matematiknya itu selalu berlandaskan pada batasan-batasan fisika. Batasan apa? Batasan ruang, batasan waktu, dan itulah yang dimaksud dengan fisika ya. Kadang orang menerjemah efek dari penggunaan matematik, maka apa yang dimaksud dengan fisika itu secara sederhananya adalah persamaan matematika yang dibatasi oleh ruang dan waktu atau parameter fisis ya. Oke, jadi pada kasus stasioner kita menemukan bahwa untuk memecahkan persamaan Schrödinger ini ya, kita perhatikan bahwa persamaannya menjadi minus H coret del per dt terhadap fungsi gelombang atau pi sama dengan ini Hamilton kali psi kali pi itu menjadi minus H coret kuadrat del kuadrat per 2M ditambah fungsi potensial
dikalikan fungsi gelombang. Sedangkan kalau kita perhatikan ini ada jadi turunan Hamilton ini Hamilton ini hanya bergantung spasial, sedangkan bagian kanan itu bergantung pada waktu. Jadi cara termudahnya adalah kita separasikan variabelnya, di mana si R ini ya, si RT itu menjadi PR dikalikan fungsi waktu. Di sini adalah T, variabelnya adalah T, fungsi T ya. Oke. Kemudian kita uraikan menjadi IH coret PR del per dt terhadap fungsi T sama dengan fungsi Hamilton kali PR kali fungsi T. Kemudian dengan menguraikan secara sederhana kita membagikan, maka nilai ini sebanding dengan pembagian IH coret del per dt fungsi T dibagi fungsi T itu sama dengan energi, atau fungsi Hamilton kali PR dibagi PR itu sama dengan energi. Nah, oleh sebab itu nilai energi kita anggap konstan ya. Nilai energinya konstan, maka ya, bisa kita buat bahwa IH coret del per dt kali T itu sama dengan energi kali fungsi T. Ya. Dengan demikian ya, Hamiltonian PR itu sama dengan minus H coret kuadrat del kuadrat per 2M tambah potensial kali fungsi PR sama dengan energi kali PR ya. Jadi nanti kita akan dapatkan dari persamaan IH coret del per dt kali T sama dengan minus sama dengan energi kali fungsi T, itu solusinya adalah solusi dari fungsi T itu menjadi eksponensial minus IE dibagi H coret dikalikan dengan T, atau I per H coret minus I H coret minus I per H coret dikalikan energi kali T ya. Jadi nanti fungsi gelombangnya itu dapat disederhanakan menjadi si RT menjadi si R dikali eksponensial minus I H coret I per H coret dikalikan energi kali T ya. Dari sini ketika kita integralkan ya, atau kita kita kuadratkan fungsi ininya menjadi hanya berkaitan dengan spasial, tidak ada waktu lagi. Kenapa? Karena eksponensial minus I H coret kali E kali T, karena ininya menjadi positif, konjugat dari eksponensial minus I per H coret E kali T ini menjadi eksponensial plus I per H coret E kali T. Jadi ketika dikuadratkan atau dikalikan dengan konjugatnya, fungsi T-nya itu akan menjadi ya, fungsi si RT-nya itu menjadi hanya si R saja, karena nanti fungsi T-nya itu fungsi T kuadrat itu sama dengan 1. Intinya itu fungsi T kuadrat itu sama dengan 1. Oke, kita masukkan ke dalam fungsi densitas ya. Kita turunkan terhadap densitas arus secara probabilitas. Jadi nanti kita akan dapatkan del per dt rho t ditambah del ya, del didotkan terhadap fungsi J, ada fungsi arus densitas densitas arus secara probabilitas densitas arus harusnya ini sama dengan 0, dan kita sebut ini analog dengan persamaan klasik secara kontinuitas ya. Oh ya, gimana kesimpulannya adalah J dikalikan A ya dikalikan dt itu sama dengan del kuadrat pi kuadrat psi kuadrat dikalikan A dikalikan V kalikan dt ya, atau J itu sebanding dengan del kuadrat psi kuadrat kali V, atau momentum dibagi massa
dikalikan pi kuadrat gitu ya. Jadi kita turunkan densitas arusnya. Ini adalah densitas probabilitasnya. Kita akan dapatkan bahwa yang ini konjugat dari Hamilton dikalikan konjugat dari fungsi gelombang dikalikan fungsi gelombang sama dengan dikurangi konjugat kali Hamilton dikalikan fungsi gelombang itu sama dengan ini. Turunkan dan ternyata sebanding dengan minus h coret kuadrat per del kuadrat kali konjugat, kemudian dikalikan didotkan dengan terhadap fungsi gelombang dikurangi konjugat kali del kuadrat kali fungsi gelombang. Oke. Jadi tidak ada lagi fungsi potensial di sini. Oke. Nah, kemudian dengan menggunakan persamaan yang sama turunan kita dapatkan persamaan kontinuitas, yaitu del per dt kali rho ditambah del spasial didotkan terhadap probabilitas arus, ya, probabilitas densitas arus. Oke, ini adalah teorema Green dan berkaitan dengan kontinuitas ya, nanti hubungannya dengan arus yang masuk dan arus yang keluar ya. Oke, nah bagaimana cara menghitung rata-rata momentumnya? Jadi kita masukkan momentum itu sama dengan integral dari minus tak berhingga sampai tak berhingga untuk konjugat fungsi konjugat dikalikan h coret per i kali del per dx. Ini adalah fungsi momentum ya, fungsi momentum kali fungsi gelombang atau besi kita integralkan ya, atau misalnya momentum kuadrat untuk energi ini menjadi fungsi ininya dikuadratkan dipangkatkan ya. Oke, kemudian kita turunkan bahwa dari definisi tersebut yang sebelumnya dari P momentum, maka kita bisa transformasikan dari fungsi X ini menjadi si P sama dengan 1 per akar 2 pi kali H coret atau H lah ya, akar H kali integral eksponensial minus I H per H coret kali PX ya, kali besi X dx. Atau transformasi terbaliknya kita dapatkan seperti yang di bawah. Oke, dengan mengintegralkan fungsi yang sebelumnya kita dapatkan bahwa integral dari eksponensial minus i per h coret kali px terhadap dx itu sama dengan 2 pi kali h coret delta ya, disebut delta Kronecker ini, delta dari P minus P aksen ya. Jadi delta P minus P aksen. Jadi kalau kita ingin menentukan P aksen maka probabilitasnya 1. Tapi kalau misalnya P aksennya sama dengan P atau P ini sama dengan P aksen maka probabilitasnya 1. Kalau tidak ya sama dengan 0. Itu yang disebut dengan delta Kronecker. Kemudian kita integralkan momentumnya ya. Itu ini yang tadi ya, ini hanya bentuk lain. Kalau untuk menentukan posisi ya itu integralkan seperti ini, dimana X adalah minus H coret del per dp ya. Oke, sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Nanti mungkin ada beberapa koreksi yang akan saya masukkan tambahan untuk perkuliahan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.